Hey, senang sekali bertemu kembali dengan Anda pada ceramah kita yang ke-6. Selama beberapa menit ke depan, kita akan berbicara tentang suatu pendekatan belajar. Kerja telah menjadi apa yang akan saya sebut sebagai kebiasaan belajar. Belajar harus dianggap seperti latihan atau kerja. Pertimbangkan apa yang dikatakan Teddy Roosevelt mengenai kerja. Jelas sekali bahwa hadiah yang paling berharga yang ditawarkan hidup adalah kesempatan bekerja keras dalam pekerjaan yang patut atau layak dikerjakan. Saya suka kata-kata mutiara itu, karena secara khusus menyangkut apa yang akan kita bicarakan selama beberapa menit ke depan. Namun pertama-tama, saya ingin berbicara tentang kunci belajar yang baik. Kemudian kita akan berbicara mengenai suatu pendekatan belajar yang saya ketahui dapat bekerja dengan sangat baik, disebut jurnal belajar. Kunci belajar yang baik adalah dengan mempersiapkan diri. Pertimbangkan hal ini sejenak. Jika saya harus mendekati Anda dan berkata, sebentar lagi pada waktu kamu keluar ruangan ini, temanmu sedang menunggumu di luar dan mereka akan mencoba mengejutkan dan menakuti kamu. Dan kemudian kamu keluar ruangan dan seseorang benar-benar mencoba mengejutkan dan menakuti kamu. Kamu mungkin tidak akan begitu terkejut karena kamu telah siap. Kamu telah mengetahui kalau mereka akan muncul. Kita akan menggunakan pendekatan dasar yang sama dalam kebiasaan belajar kita. Hal pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa murid yang baik adalah murid yang telah siap. Mereka tahu bahwa sebelum masuk ke kelas, mereka harus telah mempersiapkan diri. Saya akan memberi contoh bagaimana banyak di antara murid saya yang kadang-kadang harus berjuang keras dalam mengikuti pelajaran di kelas. Bayangkan kelas matematika sebentar. Setiap orang masuk kelas, duduk, bel berbunyi, segala sesuatu yang harus terjadi pada awal jam pelajaran. Dan kemudian guru matematika berkata, kita akan berkenalan dengan suatu konsep hari ini. Harap setiap orang memperhatikannya. Dan kemudian guru berbalik menghadap papan tulis dan mulai mengerjakan suatu persamaan. Kerjakan seperti ini dulu, lalu kerjakan yang ini, lalu kerjakan itu. Kemudian guru berbalik dan bertanya, ada pertanyaan? Dan tentu saja setiap orang hanya bisa termangu-mangu dihadapkan dengan konsep tersebut. Mungkin ada yang bertanya, bisakah dijelaskan sekali lagi? Dan ia berbicara untuk mewakili murid-murid yang lain. Dan guru-guru mengatakan, baiklah, perhatikan baik-baik. Bukankah itu yang akan selalu mereka katakan? Baiklah, kamu kerjakan ini dulu, lalu begini, lalu begitu. Ada pertanyaan? Bagus, ambil kertas masing-masing, kita akan melihat tugas pada halaman 103. Pertanyaan-pertanyaan yang ganjil. Kemudian apa yang terjadi? Guru duduk di kursi, kemudian semua murid mulai menoleh ke kiri dan ke kanan. Betul tidak? Akhirnya kita mungkin menemukan satu atau dua orang di sana yang dapat memecahkan soal. Banyak di antara murid-murid ini penting agar kita memahami persiapan belajar. Banyak di antara murid-murid pada akhir pelajaran hanya tahu apa yang tidak mereka mengerti. Banyak di antara murid-murid hanya tahu bahwa mereka tidak mengerti apa saja yang baru mereka terima. Kemudian mereka pulang ke rumah dan petang harinya mencoba untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan apa yang terjadi? Jika mereka tidak mengerti tugas tersebut di kelas, kemungkinan besar mereka juga tidak akan dapat mengerti tugas tersebut di rumah. Mereka kembali pada hari berikutnya. Tugas tersebut hanya diselesaikan setengahnya. Dan apa yang terjadi? Guru memberikan konsep baru lagi, persamaan baru yang telah siap untuk diberikan kepada mereka pada hari berikutnya. Kita mengulang kembali seluruhnya. Tidak heran kalau begitu banyak murid harus benar-benar berjuang untuk memahami konsep-konsep dalam matematika, dalam ilmu pengetahuan, dalam fisika, dan juga dalam kalkulus. Tantangan yang kita hadapi adalah harus mempersiapkan diri, yaitu kita harus selalu masuk kelas dengan beberapa ide mengenai apa yang akan disampaikan. Kita tidak boleh sekali-kali masuk kelas tanpa persiapan. Satu pertanyaan lagi yang penting untuk murid. Orang tua juga selalu mengajukan pertanyaan itu kepada saya. Apa yang sebenarnya harus saya catat selama waktu di dalam kelas? Waktu guru sedang menerangkan dan terus menerangkan, apakah saya harus terus mencatat? Dan seorang yang pernah masuk ke ruang kelas dan berdiri di depan kelas akan melihat bahwa sementara guru sedang mengajar, banyak kepala yang seperti ini menunduk, setiap orang sedang mencatat. Dan tantangan yang kita hadapi adalah agar kita selalu duduk di kelas dengan seperti pepatah lama dalam permainan bola basket, hoki, sepak bola, kepala selalu tegak. Nah, kita akan menjawab pertanyaan itu. Hal-hal khusus apa saja yang harus saya catat? Apakah saya harus menulis semua yang dikatakan guru? Apa saja yang harus saya tulis? Jika hanya beberapa di antaranya, bagaimana cara melakukannya? Saya kira satu hal lain yang saya ingin bawakan ke dalam ceramah ini menyangkut kebiasaan belajar yang baik adalah
bahwa banyak murid saya mempunyai pandangan bahwa beberapa murid memang telah dilahirkan untuk menjadi murid yang pandai. Mereka dilahirkan lebih pandai daripada murid-murid lain. Karena itulah mereka kelihatannya memahami konsep-konsep dan bekerja dengan lebih baik dan mendapat nilai lebih baik di dalam kelas. Namun saya tidak ingin menghilangkan peran kecerdasan. Kita pasti tahu beberapa murid memahami konsep-konsep seperti yang terjadi pada keponakan saya, Miki, dalam mengikat tali sepatunya. Beberapa anak langsung dapat mengerti hanya dengan sekali atau 2 kali diberitahu. Namun saya ingin mengatakan bahwa menjadi murid yang pandai tidak selalu terkait pada kecerdasan alami, tetapi lebih terkait pada pendekatan yang dipakai seseorang. Saya seringkali mendengar ibu atau ayah murid berkata, "Kamu hanya perlu belajar lebih banyak, belajar lebih keras, belajar lebih keras." Dan tentunya dalam serial ceramah ini, kita tidak akan belajar lebih keras sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang tentang kebiasaan belajar yang baik. Namun kita akan belajar lebih pintar. Kita akan meluangkan waktu lebih banyak untuk pendekatan yang dapat bekerja. Kita akan melihat, dan saya akan membuktikannya dalam seluruh ceramah berikutnya. Kita akan melihat bahwa kita sebenarnya dapat meluangkan waktu lebih sedikit untuk belajar, jika kita menggunakan pendekatan yang dapat bekerja lebih baik. Dan sasaran kita di sini adalah untuk menemukan suatu pendekatan yang bekerja, kemudian melakukannya dengan cara yang sama berulang-ulang. Carilah pendekatan yang baik, kemudian gunakan pendekatan itu. Tetapi tak ada satupun pendekatan belajar yang baik yang dapat diterapkan terhadap semua murid. Saya ingin menekankan hal ini. Tak ada satupun cara yang nyata yang dapat kalian pakai di dalam kelas untuk mendapatkan informasi dengan tidak melibatkan semua orang lain. Kita semua mengaitkan hal-hal dengan cara yang berbeda. Jadi bagi saya kunci yang sebenarnya dalam pendekatan belajar adalah jawaban untuk pertanyaan yang sederhana ini. Apakah pendekatan belajar saya membantu saya belajar? Jika mau, kalian dapat berhenti sesaat dan berpikir, bagaimana cara kalian belajar, dan kalian dapat mengajukan pertanyaan yang sederhana ini pada diri sendiri. Apakah pendekatan itu benar-benar membantu saya untuk menghubungkan hal-hal baru dengan hal-hal lama agar dapat dimengerti? Dan jika jawaban saya bukan, saya kira mungkin ada masalah dengan pendekatan saya. Saya akan memperkenalkan satu pendekatan belajar yang akan memungkinkan kalian menghubungkan hal-hal baru dengan hal-hal lama. Dan saya harap ini akan dapat membuat kalian mengerti. Nah, apa yang saya inginkan untuk kalian kerjakan dalam beberapa ceramah berikutnya adalah hanya untuk mendengarkan informasi yang disampaikan dan kalian dapat memutuskan apakah ini sesuatu yang akan kalian coba di sekolah. Banyak murid-murid saya yang mencoba pendekatan ini untuk menghubungkan hal-hal baru dengan hal-hal lama, dan tampaknya ini membantu. Pendekatan jurnal belajar adalah apa yang saya sebutkan berikut ini, yaitu suatu cara agar murid siap. Suatu cara agar murid mengetahui secara khusus, dan saya akan sangat spesifik pada waktu saya memberitahu kalian apa yang menurut saya harus kalian catat di kelas. Ini juga merupakan cara untuk mempersiapkan ujian, yang bagi kebanyakan murid merupakan masalah yang besar, bukankah demikian? Kita dapat mengetahui informasi dengan sangat baik, dan kita dapat mengikuti pelajaran di kelas dan hanya terlindung oleh instrumen-instrumen atau tes-tes apapun yang diberikan kepada kita. Dan kemudian rasa percaya diri kita, keyakinan akademis kita mulai menurun. Karena kita mendapatkan diri kita benar-benar harus berjuang dalam menghadapi ujian. Saya akan kembali dan menjelaskan 3 langkah menuju jurnal belajar ini secara lebih terperinci. Sekarang saya hanya akan memperkenalkannya. Pertama-tama, langkah nomor 1. Kita harus selalu memastikan bahwa pada waktu kita masuk kelas, sebelum masuk kelas kita telah membaca materinya. Langkah kedua dari jurnal belajar, apa yang kita catat selama pelajaran di kelas. Dan langkah ketiga adalah apa yang kita lakukan setelah keluar dari kelas. Jadi ada 3 langkah sederhana. Saya yakin sekali jika kalian mempunyai pendekatan yang sangat membosankan dan sangat banyak, kalian mungkin tidak mau mencoba menggunakan pendekatan itu lagi. Salah satu alasan saya mengerjakan pendekatan ini yaitu karena saya benar-benar melihat bahwa pendekatan ini akan dicoba murid. Kalian harus memberi kesempatan untuk pendekatan ini. Jika kalian tidak memberikan cukup kesempatan, kalian akan berhenti sebelum pendekatan ini membiarkan kalian belajar bagaimana cara menggunakannya. Akan ada tantangan bagi Anda dalam menggunakan pendekatan ini. Namun saya ingin memperkenalkannya. Jika kalian merasa ini bisa dimengerti, kalian harus mencobanya.